Gombong itu kan masuk Kebumen tapi kok beda, nah kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong penipuan kemarin itu sebenarnya kan pas momen Lebaran kemarin cukup banyak Om ya kayaknya. Ada beberapa. Ya. Terus itu kasusnya tuh sempat ada pihak efisiensi yang mencari tahu nih oknum siapa tuh gimana sih Om? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Ngobrak, ngobrol bareng Kang. Nah, kali ini ngobrak agak spesial settingannya. Ini ala podcast ya dari ini. Ya, ini suasana yang baru. Yang baru, ya ini meskipun kita masih menunggu kabar baik dari Bu Vinda ya. Katanya mau menyediakan ruangan khusus podcast. Nah, berarti kita mau punya podcast ini. Iya, punya podcast. Jadi nanti ada tamu kita undang kan tempatnya lebih proper enak. Iya. Nah, siang ini bareng sama Om Jo. Apa kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar opor masih menumpuk atau udah habis nih? Ini lagi dibakar. Opornya karena sudah menumpuk jadi harus dibakar dulu. Jadi kemarin menu lebarannya apa Om? Menu Opor. lebaran. Menu lebaran itu yang wajib itu adalah opor. Opor, Habis ya. itu ada rendang. Ada rendang. Lalu menu yang ketiga Sambal itu goreng adalah ada. Ada ya, menu Lalu goreng. menu yang ketiga adalah pecel. Nah, itu menetralkan. Oh, oke. Pecel Jadi ya. karena kita udah kebanyakan opor, pastikan kita berkunjung ke rumah saudara-saudara kan semuanya kan ada opor, ada rendang. Nah, kalau kita juga sedia pecel. Pecel. Iya. Kalau di keluarga gitu ada yang beda. Kita bikin acar. Wah, Jadi Iya. bikin acar timun, kasih bengkoang, pakai wortel. Acaranya banyak. Jadi kayak kalau habis, jadi kita setiap ambil satu porsi opor, acaranya agak banyak. biar nggak enak. Ini biar nggak bersalah banget gitu loh. Oh, kita mau ngucapin Oh, iya selamat bener. Idul Fitri dulu nih ya Iya. sama Heavy Lover semuanya ya. Mohon maaf lahir batin ya, Heavy Lover ya. Minal aidin wal faidin. Tuh, nah ini kan berhubung sudah tanggal berapa? nih? Nanti Sekarang tanggal 4. 4. Nanti rilis ya tanggal 5 lah ya. Rilis tanggal 5. Ini kan berarti langsung nyambung Om ke masalah yang bukan masalah sih. Banyak yang ditanyakan sama Heavy Lover terkait tiket. Kan banyak yang kemarin bilang, aduh, ntar setelah tanggal 2 Mei bakalan harganya segini terus atau turun atau gimana gitu. Nah, sekarang tuh sebenarnya harga tiket gimana nih kabarnya? Naik, turun atau gimana nih? Ya, harga tiket pada dasarnya itu mayoritas itu masih kembali normal ya. Kembali normal ya? Ya, mayoritas kembali normal. Memang ada beberapa yang naik. Ya, naik. Ya, contohnya kita mempunyai tarif baru yang sebelumnya itu Gombong itu ikut harga mana namanya Cilacap. Harganya kan berarti kan lebih mahal. Ya. Nah, ini kabar yang bagus karena harganya kita turunkan. Nah, jadi untuk para penumpang yang mau bepergian dengan tujuan Gombong itu bukannya malah naik, tapi harganya malah turun. Ya, karena sebelumnya kalau Ya, ke tujuan turunnya di Gombong, tapi dia kenanya tarif jauh. tarif jauh ya. Tarif jauh. Jadi kenanya kalau nggak tarif Cilacap atau tarif Purwokerto. Nah, ini kita buat tarif baru supaya apa? Supaya untuk penumpang-penumpang kita yang dari Gombong atau mau tujuannya ke Gombong itu harganya tidak terlalu mahal. Sip. Hanya selisih 20.000 dari Kebumen. Cuman batasan Kebumen kita itu ada di rest area ya. Nah, itu juga banyak banget Om yang nanyain. Gombong itu kan masuk Kebumen tapi kok beda, nah kayak gitu. Ya. Berarti karena batasan Kebumen itu adalah Rest area. Sini berarti ya. Ya, karena kalau ngomongin apa ya itu letak daerahnya, Perbembun kan juga masuk Kebumen, Iya sih. ya kan. Nah, cuman kalau ngomongin Kebumen itu kan jauh, Ya, lebih ya kan? luas lah ya. Luas. Jadi
kita memang ada batasannya, jaraknya juga, Ya. perjalanannya juga cukup panjang, jadi memang Solarnya ada kerasa, Om, selisih. ya, Om, ya? Solarnya kerasa, solarnya kerasa banget. Jadi memang ada selisih. Cuman kemarin sudah disesuaikan, jadi selisihnya juga tidak terlalu besar ya, Mantap. hanya 20.000. 20.000 ya, berarti kabar baik banget sebenarnya. Kabar ya. baik. Ya, biasanya kan banyak banget tuh yang turun Ya. di Gombong tapi harus bayar harga yang jauh Cilacap. Ya. Nah, sekarang udah ada sendiri nih, harga khusus Jogja Gombong. Ya, Tuh. Berarti kalau naik dari Gombong turun Jogja juga sama kan ya? sama aja. Karena Sama banyak banget aja. loh Om yang masih nanya, saya kalau dari Jogja turunnya ke Bumen itu ntar harganya sama nggak ya kalau saya naiknya dari Kebumen ke Jogja? Iya. Itu tuh luar biasanya masih ada yang nanya kayak gitu loh. Iya, jadi Kebumen itu kan memang ya, Kebumen itu kalau kita ngomongin Kebumen, terminal Kebumen dengan yang rest area Kebumen itu kan beda. Betul. Jadi kalau penumpang mau turun di terminal Kebumen, biasanya kita sarankan untuk turunnya itu di rest area. Rest area. Karena kita pun juga mempunyai fasilitas pengantaran. Betul. Pengantaran dari rest area menuju ke kota Kebumen. Jadi manfaatkan fasilitas itu. Jadi Yes. untuk semua penumpang itu tolong manfaatkan aja fasilitasnya karena kita sediakan. Yes. Ya. Karena juga sebenarnya irit, turun aja udah di rest area, Mm-mm. nanti tinggal pakai pengantarannya efisiensi itu gratis. Untuk Gratis. zona 1 ya. Ya. Untuk zona 2 juga sebenarnya murah, Om, cuma 5.000. 5.000. Nah, Bayangin kalau kita naik itulah yang ojol-ojolnya. lain, kita kalau naik yang lain itu kan jaraknya kan juga Yes. berpengaruh. Kita cuman selisihnya itu Rp5.000. 5.000. Nah, itu kan jadi kadang itu heavy lover mungkin kelupaan kan, tiap hari padahal udah ada tuh di story Instagram. Ada nih layanan pengantaran, nah Betul. dimanfaatkan aja. Betul. Jadi ada zona 1 itu free, Free, zona 2-nya 5.000 berbayar 5.000 per orang. per orang. Nah, tuh. Barang bawaan masuk semua diangkut. Iya. Tenang, aman. Diantar sampai ke rumah. Diantar. Iya kan? Turun depan rumah, tek. Hmm. Asal memang depan rumahnya bisa dilatih mobil ya. Om. Iya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf nih. Gimana caranya Iya. kita mobilnya masuk nih? Itu upaya supaya meningkatkan layanan ke penumpang. Tuh. Nah, Gitu. kalau dari pengalaman yang tahun ini Lebaran lah, Om. Sebenarnya kalau dibandingin sama tahun lalu gimana tuh? Tahun ini alhamdulillah ya cukup lebih ramai dari tahun lalu. Jadi suasana keramaian Lebaran itu cukup terasa Push. untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Memang sih masih belum yang seperti dulu ya, karena setelah pandemi ini mungkin orang juga banyak yang Masih was-was Masih. kali ya kalau mau naik angkutan umum gitu ya. mungkin kendala karena faktor ekonomi juga. Kan sekarang kan juga lagi Ini resesi cukup kerasa ternyata ya. ternyata begitu. Jadi itu mungkin adalah salah satu dampak ya. Tapi untuk Lebaran tahun ini sudah cukup kerasa. Cukup kerasa Jadi ya. yang dimana biasanya itu penumpang-penumpang kita yang ada di bandara itu kurang, kemarin alhamdulillah. Jadi penumpangnya ternyata banyak banget. Baik itu yang dari penumpang domestik maupun internasional. Contoh misalkan tuh banyak sekali kemarin itu pekerja-pekerja dari luar, maksudnya pekerja Indonesia yang bekerja di luar, entah itu TKW, TKI, itu cukup banyak kemarin itu yang ternyata pulang kampung dan naik efisiensi gitu. Mantap. Alhamdulillah. Terus juga kemarin aku sempat lihat di Ambar Ketawang. Kayaknya entah dari India kalau nggak salah, dari bahasanya ya. Iya. Kalau dari bahasanya, berhubung aku juga nggak bisa bahasa India ya, cuma karena dengar gitu. Itu tumben-tumbenan orang, nggak cuma 1-2 orang loh. Itu rombongan kayak sekeluarga. Iya. Kayak 2 keluarga itu rombongan naik efisiensi. Orang India gitu. Ini dapat info dari mana coba? Terus di daerah sini tuh dia dari Ambar Ketawang mau kemana gitu. Iya. Makanya itu fungsi daripada online tiketing online itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi kita banyak penumpang-penumpang yang mungkin yang dulunya orang nggak tahu tapi sekarang jadi tahu karena karena kita mempunyai tiketing online. Pilihannya tuh udah
semakin banyak. Ya, Enak-enak kita juga. jual juga kan kita saat ini kita pakai medianya itu pakai Redbus kita juga jual. Iya, betul. Mungkin Terus nanti efisiensi kan juga ada aplikasi sendiri. ada aplikasi sendiri juga. Jadi semakin mudah orang mendapatkan informasi untuk Yes. perjalanan. Tapi itu juga kerasa loh di tahun ini ternyata Om. Kalau tahun lalu itu kan faktor penumpukan penumpang tuh kerasa banget kan di agen-agen. Tapi alhamdulillah tahun ini tuh kayak mungkin karena udah belinya di aplikasi Iya. atau di website. Jadi tuh kayak flow-nya penumpang itu nggak se-crowded tahun lalu gitu. Benar. Sama-sama padatnya tapi nggak se-crowded tahun lalu. Jadi nggak, kalau dulu kan sampai yang wah kayaknya Iya. numpuk semua gitu di sini. Kalau sekarang ya, kalau untuk yang karena kan di teman-teman CS itu juga menerima telepon dari penumpang juga. Ya. Jadi penumpang-penumpang itu yang tadinya mereka harus beli tiket ke agen, Ya. itu mereka itu kemarin tuh banyak juga yang telepon untuk beli tiket karena ya satu mereka mungkin masih dalam waktu bekerja, Ya, akhirnya benar. mereka terpaksa harus beli tiket untuk by phone, mereka cari info dan akhirnya mereka bisa menghubungi customer service. Itu cuman memang kemarin memang kita masih mempunyai kendala untuk pelayanan di customer service belum bisa naik di seluruh agen. Oh iya, Makanya, tapi kan itu khusus pas lebaran kan ya? Ya, hanya periode lebaran aja. Nah, makanya semoga nanti di tahun depan periode lebaran pun kita juga bisa melayani penumpang itu naik di semua tempat ya, Iya. semua tempat. Jadi kalau kemarin tuh pas lebaran Heavy Lovers ya customer service tuh yang biasanya itu kan melayani penjualan tiket untuk semua titik keberangkatan. Tapi pas lebaran, momen lebaran sama arus mudik arus balik itu hanya melayani pembelian tiket untuk teman-teman yang naiknya dari agen internal Om ya. Benar. Internal. Nah, semoga di tahun depan udah lebih lebih enak lagi customer service bisa melayani pembelian tiket di semua titik keberangkatan. Benar. Iya. Kemarin banyak request loh. Apa? Kenapa customer service nggak dibikin 24 jam? Iya. Nah itu banyak banget tuh yang nanya. Iya, jadi kita mengikuti itu dulu apa namanya keramaian crowd-nya penumpang penelpon dulu. Karena kalau untuk yang saat ini mungkin kalau yang telepon itu kan ada beberapa ya, cuman kan kita belum bisa bilang itu mayoritas. Ya oke. Karena memang ada tapi baru belum banyak gitu ya. ada tapi belum banyak. Sedangkan kalau kita menyediakan customer service yang 24 jam kan berarti kan saya harus tambah personil lagi. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Cuman karena memang masih belum banyak. Nah, nanti mungkin kita lihat dulu kalau mungkin orang sudah arahnya itu lebih banyak ke melakukan pemesanan by phone dan memang penggunaan itu pemesanan melalui CS lebih ramai ya kenapa enggak. Nanti akan kita buat 24 jam. Mantap. Intinya kalau Heavy Lover ya kalau sampai kalian banyakin lagi, tambahin lagi, ramein lagi, ya udah kita tambahin orang juga biar pelayanan Heavy Lover tetap maksimal. Iya, bener banget. Soalnya kadang pada bandingin kan kalau aku di Instagram pokoknya intinya kalau aku masih melek, tak balesin. Nah, pada nanya, loh, ini customer service-nya kok nggak sama kayak admin Instagram? Ya beda. Ya, situ mau jam 1:30 pagi juga kalau aku masih melek tak balesin tuh. Tapi customer service jangan. Customer service kan sementara sekarang dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Benar. Tuh. Iya, sementara itu. Tapi tidak menjamin kalau tidak akan ada insya Allah nanti ya. Nanti nunggu momen kalau memang itu intensitasnya naik gitu intensitasnya ya. naik. Oke. Nah, Karena kemarin tuh lebaran ya, customer service itu kan mereka melayani tidak hanya penjualan tiket, tapi juga melayani yang namanya komplain. Ada aja kan gitu. Komplain. Iya sih. Kadang tuh gini, kadang tuh gini, bis itu kan datang kan memang kalau yang namanya musim rame itu kan nggak yang on time banget harus jam sekian. Jadi ya harus saling mengerti bahwa kita kan lewatnya jalan ya, jalan darat gitu ya. Kita nggak terbang. Nggak terbang kan gitu, kita lewatnya kan jalan darat.
ada macetnya, di mana kalau macet itu mungkin memang butuh waktu untuk yang tadinya misalkan bisa sampai di lokasi itu jam 1 mungkin molor sampai jam 1.15, jam 1.20. Kadang-kadang ada itu customer yang ini kok bisnya belum datang gitu. Padahal jamnya jam berapa? Jam 10. Oh, masih nunggu memang. Ternyata setelah kita cek di GPS, oh armadanya ternyata masih kena macet. Jadi ya hal-hal yang kecil itu kan tetap kita layani karena memang kita kan fokusnya untuk servis untuk ke penumpang. Customer juga perlu tahu lah, karena kan juga gimana pun juga udah beli tiket gitu. Iya. Tapi emang apa ya? Ya emang rada gatel sih untuk jawab pertanyaan model kayak gitu, karena emang ya ini ya namanya Lebaran itu kan masih macet gitu loh. Dan kalau boleh milih kan mana ada driver yang suka kena macet gitu kan. Iya benar. Pengennya juga lancar-lancar aja gitu loh. Jadi ya gimana, mohon maaf ya. Sabar pokoknya. Enggak, kalau ditinggal tuh enggak. Kita gitu. Selalu menjawab dengan senang hati. Iya kan? Kita selalu menjawab dengan tersenyum selalu. Karena yang namanya bagaimanapun juga kita kerjakan di bidang jasa ya Mas. Betul, untuk melayani masyarakat, untuk melayani penumpang gitu. Nah, ini adalah momen di mana mereka itu akan pulang berkumpul dengan keluarga. Jadi ya ini kita senang banget karena kita bisa mempertemukan mereka dengan keluarganya kan begitu. Dan ngomong nyambung ke komplain ini tuh gimana ya bahasanya yang tepat ya? Apa? Ini kalau salah juga diedit sama editor ya. Aman ya. Oke. Jadi tuh kadang AF lover itu memang kalau ya kita nyebut itu komplain lah ya. Benar. Tapi ternyata setelah kita merespon, menanggapi, kita dengerin ceritanya, ada jawaban-jawaban yang tidak terduga. Kemarin aku habis nemuin tuh, itu pas arus balik. Arus balik dia tuh awalnya cerita, kan emang kita tuh bisa ya di titik-titik tertentu bisa naik di jalan kan bisa tuh. Bisa. Nanti beli tiketnya kan di atas bus. Bisa. Sama kabin kru. Nah, ceritanya dia itu emang udah langganan, aku lupa titiknya di mana. Poin pas di traffic light. Betul. Dia udah nyoba nyegat tapi bisnya nggak berhenti. Tapi dia udah beli tiket atau belum? Belum posisinya. Belum posisinya gitu. Terus dia cerita. Itu awalnya ya bahasanya sebenarnya agak kurang sopan sih. Dia DM itu dengan starting point yang gini amat nih ngomongnya dia. Bla 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 gitu. Ya udah tak tanggepin. Nah, situ. Ujung-ujungnya iya sih Kak, aku juga yang salah gitu. Kayak aku nggak lihat-lihat juga waktu nyegat gitu. Terus tapi makasih ya Kak ya udah mau dengerin kamu curahan hatiku. Aku juga capek sebenarnya Kak. Mau marah-marah tuh juga capek gitu. Terus aku yang mikir ya Allah, kita buka sisi konseling aja gimana nih? Iya, benar. Jadi itu benar banget Mas. Jadi karena memang kita kan juga cukup banyak ya penumpang-penumpang kita yang naik di pinggir jalan. Lalu biasanya juga dilayani dengan penjualan tiket langsung di atas bus. Cuman ketika momen ramai seperti ini kan sudah penuh. Iya, makanya jadi itu sudah penuh duluan dari asal. Jadi ketika bisnya tidak berhenti ya harap maklum, coba dilihat kira-kira di dalam bis itu kosong atau ada penumpangnya kan gitu. Itu kan sudah penuh lah, mau gimana lagi. Soalnya dia juga gimana? Soalnya benar-benar dia tuh menggunakan kalimat yang ya tidak oke lah di awal-awal ngomong tuh. Terus tahu iya makasih ya Kak udah mau nyempetin balesin. Aku juga capek Kak sebenarnya. Ini juga salahku juga sih Kak, kenapa nggak beli tiket dulu lah. Lu yang ngerti gitu. Memang aku sebenarnya cerita juga, sebenarnya lebih enakan kalau nggak bisa ke agen atau nggak bisa ke rest area atau kemana, ya udah lewat aplikasi bisa Kak sekarang. Terus dia malah bilang, oh sekarang bisa ya, iya Kak gitu. Lucunya adalah dia emang ya itulah mungkin apa ya, kita tuh terbiasa kurang memperhatikan sesuatu detail gitu ya, dengan detail. Orang ini kan mungkin saking aku ini caranya dia komplain tuh unik ya. Iya, macam-macam orang itu. Akhirnya aku kepo gitu loh. Ini orang udah lihat story-nya efisiensi belum sih? Ternyata udah. Dia tuh juga udah melihat story efisiensi yang menjelaskan tentang cara beli tiket. Melalui aplikasi itu ada. Dia udah membaca story itu gitu loh. Terus aku kan bingung, ini orang ini udah lihat story-nya kenapa nggak tahu gitu loh kalau bisa sekarang tuh beli tiket lewat aplikasi. Iya. Gitu. Memang kita harus ini ya lebih
rajin woro-woro lagi nih Om. Ya, jadi yang namanya edukasi ke penumpang itu harus diulang-ulang. Iya. Jadi nggak mungkin kita sekali orang tahu gitu kan, nggak mungkin. Misalkan nih, kayak misalkan nih ada perubahan tentang informasi harga, kita pun juga harus mengulang-ulang tentang perubahan itu. Karena apa? Nggak semua orang langsung memperhatikan. Yes. Kalau melihat mungkin iya, tapi memperhatikan kan enggak, kan gitu. Hanya dilihat aja, tapi kan nggak diperhatikan. Oh, tapi ketika mereka nanti butuh, nah mereka baru tuh nyari-nyari. Bener. Padahal sudah dilihat. Emang kadang tuh pakai formalitas skip gitu. Iya. Tapi dia nggak lihat isinya. Iya, makanya itu. Oke. Padahal kita capek-capek ya bikin desain itu kan juga kita kan capek ya. Makanya kalau kita ada postingan dilihat dan diperhatikan. Iya loh. Kita udah milih warna yang enak, Iya. gitu, desain yang catchy, dibaca mudah. Gitu. Iya. Tolonglah dibaca gitu loh. Kalau nggak paham, tanya customer service boleh. Bener. Kan nggak harus beli tiket dulu kan Om ya, kalau buat tanya-tanya. Aduh. Iya. Soalnya juga ada lagi Om, kejadian kemarin. Nggak kalau ini pas di luar arus mudik sama arus balik. Habis dia posting di Instagram. Aku tuh posting tentang ini, kasus penipuan. Kan banyak sekarang yang mengatasnamakan ini kan, efisiensi gitu. Nah, terus aku udah posting tentang itu dan tak jelasin harusnya tuh kalau mau tanya-tanya ke nomor yang mana di kolom komen ada yang nanya CS-nya nomornya berapa. aduh luar biasa. Di atas sudah ada dia nggak dibaca mungkin Om ya. aduh. Tapi ngomong-ngomong penipuan kemarin itu sebenarnya kan pas momen lebaran kemarin cukup banyak Om ya kayaknya Ada beberapa. ya. Terus itu kasusnya tuh sempat ada pihak efisiensi yang mencari tahu nih oknumnya siapa tuh gimana sih Om? Jadi gini ya, untuk penumpang nih semuanya, jadi mesti lebih cermat lagi dalam melakukan yang namanya pembelian tiket, dicek kembali. Yes. Jadi jangan sampai asal buka contoh nih ya. Kalau kita ngomongin dunia sekarang itu internet, Iya. contoh, nggak cuman efisiensi kok. Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain tuh misalkan nih contoh orang jual barang melalui Shopee misalkan atau platform A, B itu mereka tuh juga banyak tuh yang ada kejadian-kejadian seperti itu, beli seperti ini tapi mereka tidak melihat keterangan detailnya di bawah lah, makanya jadi penumpang yang lebih cermat dengan mencari mana sih nomor telepon efisiensi yang tepat itu yang mana. Betul, jadi jangan sampai salah halaman daripada nanti kena tipu, karena yang melakukan penipuan itu adalah gini Mas, sepinter-pinternya orang akan kalah sama orang yang maling gitu loh. Karena maling itu pasti akan mencari celahnya di mana kan gitu. Kita udah mendesain sedemikian rupa biar nggak ada jangan sampai ada yang salah gitu. Betul. Dan kita pun juga sudah melaporkan melaporkan ini ke pihak yang berwajib karena cukup mengganggu juga untuk kita. Tapi kemarin ada yang ketemu kan itu oknumnya tuh? Ada yang kan? ketemu. Dan itu lucunya sampai mereka itu bikin rekening dengan nama efisiensi, cuman memang bukan PT efisiensi. Oke. Jadi hanya nggak tahu itu PT sendiri atau kayak gimana. Tapi, modal banget loh itu berarti. Iya, tapi juga kan itu ya kalau orang mungkin kalau developer yang lama mungkin udah hafal ya. Iya. Tapi yang baru-baru ini kan mungkin ngeliat sekilas doang kayak wah udah bener nih. Iya. Cover gitu kan. Iya. Jadi pokoknya pantengin terus yang namanya sosial medianya efisiensi, cari informasinya lewat situ. Yes. Sama pokoknya kalau mau tanya-tanya bingung gimana ke customer service efisiensi. Nomornya 0878 wes 3900 0400. Hafal banget. Saking apalnya Kang Mimin ini sama nomornya CS. Aduh, nah Om, balik ke ini pasca lebaran. Ya. Dengar ini kan setelah lebaran mau ada pergerakan yang cukup signifikan dari efisiensi terkait jalur gitu. Ya. Itu bener nggak sih Om? Banyak yang nanya nih soalnya. Ya, insya Allah benar. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti minta doa restunya supaya nanti kita segera ada
jalur-jalur baru untuk bisa melayani masyarakat lah. Karena kita ada beberapa jalur yang memang mau kita fokuskan setelah Lebaran ini. Jos. Gitu. Ini Jadi belum disebut lagi nih. Jalurnya mana nih? jalur nanti dulu aja. Nanti dulu ya. Jadi supaya nanti kita ada bahan podcast. Menarik. Bener ya, kita ada bahan untuk konten. Jadi Ya. ada beberapa jalur yang nanti akan kita buka setelah Lebaran. Oke, ini Jadi semoga lancar. ya semoga bisa membantu untuk penumpang Yes. semua untuk yang membutuhkan untuk tujuan-tujuan yang akan kita buka. Amin, amin. Wah, Gitu. kalau jalur ini sampai dibuka, tahun ini dibuka, wah tahun depan kayaknya tambah kemeruyuk ya Bos Ocoan ini. Amin, amin. Harus diaminkan ya. Yang baik-baik untuk diaminkan. Ya. Jadi semakin banyak harapan kita nanti semakin banyak jalur yang akan kita buka juga semakin banyak kita bisa membantu masyarakat juga. Amin, 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 amin. Oke Om, terakhir Ya. Om. Ya. Dari- Sudah terakhir aja. Udah dong, ini kan pemanasan. Pemanasan. Ya. Besok yang lama kalau Oke, yang tempatnya oke. lebih adem gitu. Oh iya iya iya. Bisa iya, senderan iya. enak gitu. Nanti kita launching ya kalau tempatnya baru harus ya. launching lagi. Harus launching lagi. Nah, berdasarkan pengalaman tahun ini gitu kan, terkait arus mudik, arus Iya. lebaran, terus kok yang dilalah di tahun ini kan kalau saya ingatku di tahun lalu tuh oknum-oknum yang melakukan tindak penipuan ini kan tidak bergerak nih tahun lalu. Tahun ini kok tumben-tumbennya ngepasin pas arus mudik sama arus balik kayak gitu. Nah, buat tahun depan nih Om, kira-kira bakalan ada gebrakan apa lagi nih dari efisiensi Om? Kita akan harapannya yang namanya memudahkan penumpang untuk membeli tiket supaya tidak kena tipu itu kan pasti akan Yes. selalu kita upayakan ya. Jadi harapannya ya semoga nanti akan lebih mudah lagi untuk penumpang itu bisa melakukan pembelian tiket Ya, dengan mudah. Hmm. Contohnya ya harapannya nanti kita bisa mempunyai lebih banyak platform untuk melakukan Yes. pembelian tiket. Betul. Yang tadinya mungkin kita hanya di 1-2 platform, mungkin nanti kita akan lebih banyak. Betul. Supaya apa ya? Supaya menghindari penumpang itu kena tipu Yes. gitu. Jadi insya Allah nanti tahun depan efisiensi. Siapa tahu nanti tahun depan customer service kita sudah 24 jam ya. Amin, amin ya Allah. Ya kan? Tambah jalur, tambah CS gitu ya. Amin. Amin, amin. Jadi insya Allah juga kalau dari yang disampaikan Om Jo, insya Allah tahun depan bakalan ada integrated system di efisiensi. Ya. Kita ibaratnya semakin mandiri ya. Kita tidak melibatkan pihak manapun, pihak luar. Mungkin kalau sementara ini ada beberapa pihak yang kita gandeng gitu kan untuk pembelian tiket gitu. Kita insya Allah bakal ada integrated system, itu mandiri, punya efisiensi sendiri dan semoga lebih baik karena kan kalau ada apa-apa juga kalau punya sendiri kan bisa ditangani lebih cepat gitu. Iya, Yes. harapannya seperti itu. Yang paling penting itu tujuan utama. Tujuan utama yaitu perusahaan ini kan memang tujuan utamanya kan yaitu melayani ya. Betul. Melayani penumpang, melayani masyarakat di mana kita harus selalu memberikan upaya untuk kemudahan. Betul. Karena orang itu minta dilayani pasti mintanya dipermudah, Jelas bukan dong. dipersulit kan Betul. begitu. Jadi semakin mudah orang melakukan pembelian tiket, semakin mudah orang mendapatkan informasi dan semakin mudah orang itu apabila tidak berkenan dengan layanan yang diberikan semakin mudah untuk melakukan keluhan, menyampaikan keluhannya. Nah, itu kunci daripada layanan umum yang kita lakukan. Dan selain itu juga semakin banyak nanti jalur yang kita buka, Amin. semakin maju juga seperti itu. Dan yang paling utama juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Betul, betul. Dan ngomong tentang sesuai juga dengan tagline efisiensi Beyond the Era. Jadi bakalan tunggu aja, bakalan ada beberapa gebrakan lagi di efisiensi yang ini juga kayak belum di-spill dikit pun belum boleh kalau yang ini. Jadi tunggu aja. Tunggu aja. Oke, Om Jo, Intinya terima kasih banyak. intinya akan banyak yang kita lakukan untuk tahun ini ya, Iya, persiapannya 2023 sekarang, iya. untuk EV lover semuanya, Yes. untuk para pengguna efisiensi. Betul.
Jadi semakin kalian sering naik efisiensi, semakin cepat kita berproses. Siap, bener banget. Oke Om Jo, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah direncanakan yang tadi disampaikan sama Om Jo bisa berjalan dengan baik, Amin. lancar, dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Oke, kita nanti ketemu lagi Om Jo ya. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Sama-sama. semuanya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.